Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai koordinat Kartesius. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di channel ini dengan aku Emmanuel Yudit. Dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika SMP maupun matematika SMA. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika di SMP, yaitu mengenai koordinat Kartesius. Untuk selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Materi mengenai koordinat Kartesius. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami apa itu koordinat Kartesius. Kemudian yang kedua, kita dapat membaca letak titik pada koordinat Kartesius. Dan yang ketiga, kita dapat memahami pembagian wilayah atau bahasa lainnya adalah kuadran pada koordinat Kartesius. Nah, kita masuk ke materi koordinat Kartesius. Jadi koordinat Kartesius itu digambarkan seperti ini ya. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. Istilah yang perlu kita ketahui adalah sumbu X itu adalah bagian garis yang horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Ini disebut sumbu X. Sedangkan sumbu Y itu adalah garis yang vertikal dari bawah ke atas. Ini disebut sebagai sumbu Y. Kemudian hal yang perlu kita ketahui lagi adalah kalau nilainya ke kanan, ini ke kanan ya, ke kanan seperti ini, maka itu bernilai positif. Kemudian kalau ini ke kiri, maka bernilai negatif. Bisa dipahami ya, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian untuk yang ke atas dan ke bawah, ke atas itu bernilai positif, sedangkan yang ke bawah itu bernilai negatif. Bisa dipahami ya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian untuk sumbu Y, yang positif itu bagian atas dan yang negatif itu adalah bagian ke bawah. Nah, kita masuk ke materi cara membaca letak titik pada koordinat Kartesius. Posisi titik pada bidang Kartesius itu ditulis dalam bentuk koordinat, jadi X, Y. Nah, untuk X sendiri itu disebut sebagai absis, sedangkan untuk Y itu disebut sebagai ordinat. Tapi untuk menentukan koordinatnya harus ditentukan X, Y. Jadi jawabannya nanti adalah X, Y. Nah, kita langsung saja ke contohnya supaya kita lebih memahaminya. Kita tentukan nih koordinat titik A. Kita lihat titik A kan di sini. Kita lihat nilai X di titik A ini berapa. Kalau kita garis ke titik X, ke sumbu X maksudnya, ini kan sumbu X-nya 3 ya. Kemudian di sumbu Y berarti 5. Maka koordinat titik A-nya kita tahu koordinat ini adalah X, Y. Jadi X-nya 3, Y-nya 5. Jadi ditulis koordinat titik A adalah 3,5. Kemudian absis titik A berapa? Karena absis tadi adalah nilai X-nya, ya udah 3. Kemudian ordinat itu adalah nilai Y-nya saja, itu adalah 5. Bisa dipahami ya. Contoh kedua seperti ini, koordinat titik B. Kita lihat nilai titik B di sumbu X berapa? Kalau kita tarik garis seperti ini, nah nilainya adalah negatif 3 ya di sumbu X. Kemudian di sumbu Y nilainya adalah negatif 4. Berarti koordinat titik B itu adalah negatif 3, negatif 4. Absis di titik B adalah negatif 3, sedangkan ordinat di titik B itu adalah negatif 4. Contoh ketiga. Nah, sekarang kalau pas titiknya di sumbu X seperti ini, di negatif 4. Ingat ya, titik ini bukan titik negatif 4. Kalau kita lihat, titik itu dinyatakan dalam koordinat itu adalah X, Y. Kita lihat X-nya itu adalah di negatif 4. Ini di sumbu X-nya ya. Ini nilai X-nya atau nilai absisnya. Nilai X-nya. Sedangkan nilai Y-nya itu bukan negatif 4. Nilai Y-nya adalah di 0. Jadi titik ini, titik pas di sini itu adalah titik negatif 4,0. Bisa dipahami ya. Jadi X-nya itu negatif 4, Y-nya itu 0. Jadi ini titik berapa? Bukan titik negatif 4, tapi titik negatif 4,0. Kemudian untuk absis di titik C itu adalah negatif 4, absis itu X-nya. Kemudian ordinat di titik C itu adalah 0. Bisa dipahami ya. Jadi dibedakan
antara negatif 4,0 dan 0,-4. Kalau titiknya ini di X nya negatif 4, Y nya di 0, berarti titiknya di sumbu X ini negatif 4,0. Kemudian tentukan koordinat titik D. Nah, kalau tadi X nya yang negatif 4, sekarang ini adalah X nya berapa? X nya adalah 0, dan 6 nya ini adalah di sumbu Y nya, jadi ordinatnya atau Y nya nanti adalah 6, sedangkan X nya adalah 0, jadi D ini adalah titik 0,6, X nya 0, Y nya 6. Bisa dipahami ya, jadi jangan sampai kebalik. Berarti absisnya ini adalah absis kan adalah nilai X nya, berarti 0, sedangkan ordinat nilai Y nya itu adalah 6. Seperti itu untuk cara membaca letak titik pada koordinat kartesius. Kita masuk ke materi kedua, yaitu adalah pembagian wilayah pada koordinat kartesius. Jadi dalam koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 wilayah yang disebut sebagai kuadran, yaitu seperti ini. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu nilai X nya positif, Y nya juga positif. Kuadran 2 nilai X nya negatif, ini kan nilai X nya negatif ya, X nya negatif tapi Y nya positif. Sedangkan kuadran 3 itu X nya negatif, Y nya juga negatif. Dan kuadran 4 itu adalah X nya positif, Y nya adalah negatif. Diingat-ingat ya, bisa dipahami. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kita masuk saja ke contoh soalnya supaya kita lebih memahami lagi. Tentukan kuadran dari titik-titik berikut ini. Kita lihat titik A. Kita tahu titik A berarti di sini ya. Dan kita ingat bahwa di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, kemudian di sini adalah kuadran 4. Berarti titik A itu terletak di kuadran 2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk titik B sekarang. Titik B di mana? Titik B di sini. Kita tahu ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti titik B terletak di kuadran 1. Sedangkan titik C di sini ya, berarti ini adalah kuadran 4. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Berarti karena C nya terletak di wilayah sini, berarti kuadran 4. Sedangkan titik D terletak di wilayah sebelah sini, berarti ini adalah kuadran 3. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan koordinat kartesius di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.